Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa kesempurnaan puasa terletak pada amal hati. Karena hakikat puasa adalah menundukkan nafsu dan menghidupkan hati. Sebagian arifin berkata, alangkah banyaknya orang-orang berpuasa yang hanya mendapat lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang tidak berpuasa tetapi hatinya berpuasa dari dunia. Artinya, inti puasa ada pada dasarnya hati. Yang pertama, ikhlas, yaitu memurnikan niat. Ini adalah amalan batin yang paling utama. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhlas dalam puasa berarti tidak mencari pujian, tidak merasa diri lebih baik dari orang lain, hanya mengharap ridha Allah. Dalam tasawuf dikatakan puasa adalah ibadah yang paling dekat dengan ikhlas karena tidak terlihat oleh manusia. Yang kedua, muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 14 Allah Subhanahu wa taala firman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Orang yang muraqabah tidak berani berdosa meski sendirian, menjaga hati dari lintasan buruk. Ini inti dari puasa batin. Menjaga hati dari penyakit batin, penyakit hati yang merusak pahala puasa, di antaranya adalah riya, hasad, wujud, dendam, takabbur, dengki, dan khianat. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'arah ayat 88 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala firman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Puasa adalah bentuk terbaik untuk membersihkan hati. Yang keempat, memperbanyak zikir hati. Allah Subhanahu wa taala firman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir yang paling menyempurnakan puasa adalah zikir lisan, zikir hati. Menghadirkan Allah dalam batin, para ulama mengatakan lapar melembutkan hati dan zikir meneranginya. Yang kelima, tafakkur, merenung tentang Allah dan kehidupan. Puasa membuat hati lebih jernih untuk tafakkur. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 Allah SWT firman, inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Tafakkur yang dianjurkan merenungi kematian, merenungi nikmat Allah, merenungi kelemahan diri. Tafakkur adalah makanan bagi ruh. Yang keenam, sabar. Puasa disebut sebagai setengah dari sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar dalam puasa meliputi sabar menahan lapar, sabar menahan marah, sabar menahan hawa nafsu. Ini yang memperkuat jiwa. Yang ketujuh, menghadirkan rasa fakir di hadapan Allah. Puasa mengajarkan kita lemah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Rasa fakir ini membuka pintu tawadu, doa yang khusyuk, cinta kepada Allah. Yang kedelapan, memperbanyak taubat,
puasa adalah waktu terbaik untuk taubat. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kepada Allah kamu sekalian wahai orang-orang beriman. Taubat yang sempurna, menyesal dalam hati, bertekad tidak mengulangi, memperbaiki diri. Yang kesembilan, memutus ketergantungan hati kepada dunia. Inilah rahasia besar puasa menurut para sufi, yaitu puasa untuk menundukkan nafsu syahwat, untuk memutuskan rasa cinta pada dunia, untuk menguatkan rasa cinta kepada akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Azhadu fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintai. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dapat kita simpulkan di dalam kajian ini tentang kesempurnaan puasa? Para ulama merangkum bahwa puasa sempurna dengan 3 tingkatan. Puasa perut dari makanan, puasa anggota tubuh dari dosa-dosa, puasa hati selain Allah. Tingkatkan ketiga inilah yang membuka cahaya hati, kedekatan kepada Allah, ketenangan batin. Itulah yang akan kita rasakan kenikmatan di dalam berpuasa. Sahabat-sahabatku kaum muslim muslimat rahimakumullah, sebagian ulama arif pernah berkata, jika engkau lapar tetapi hatimu lalai, maka puasamu belum hidup. Tetapi jika hatimu hidup walaupun tubuhmu lemah, maka puasamu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.